Halo guys, balik lagi bersama gue Indri di Selamat pagi. Hari ini kebetulan berangkat pagi-pagi, jam 7 pagi. Karena ada gawean yang harus gue lakuin. Dan jauh-jauh juga. Dari Pantai Indah Kapuk ke Bekasi, wih, mantep ya. Oke. Begini, jadi hari ini mau ngomongin apa sih? Hari ini mau ngomongin ya tentang knalpot sih, khususnya knalpot racing. Jadi kan banyak nih knalpot racing yang dijual di pasaran ya. Gue sih sebenarnya nggak pakai, cuma gue bakal bagiin pengetahuan gue tentang knalpot racing ya. Cuma nggak detail banget, cuma nggak ya pantas untuk disimak lah kalau gue bilang. Nah, oke. Kenapa knalpot racing? Karena ya knalpot standar ya, kalau pabrikan sudah research namanya knalpot standar biar optimal gitu loh. Jadi kalau knalpot racing kan kadang-kadang kita salah beli gitu loh. Maksudnya dalam arti kata karena kita ya cuma lihat fisiknya aja bagus atau apa gitu kan. Nah, ini sih kalau gue bilang gue mau sharing tentang gimana sih memilih knalpot racing gitu loh. Ya, perlu teman-teman ketahui plus minus knalpot racing adalah yang pertama itu sudah pasti boros, yang kedua sudah pasti berisik ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai knalpot racing, make sure teman-teman tinggalnya di lapangan gitu lah, biar nggak ada yang denger tetangganya, atau tinggal di komplek gitu loh, yang jarak antar rumah tetangganya itu agak ini ya, agak jauh gitu loh, jadi nggak bikin berisik. Nah, terus apalagi sih, pakai knalpot racing sudah pasti garansi. Kalau misalnya teman-teman bagi ini ya, baru beli motor, udah pasti garansinya hangus gitu. Entah garansi, karena pabrikan tidak namanya tidak membolehkan kita pakai knalpot racing gitu kan. Tapi beberapa bengkel juga nggak peduli sama garansi itu, yang penting dia dapat customer. Tapi ada beberapa bengkel resmi yang memang strictly nggak mau gitu. Ya pinter-pinter kita aja lah. Kalau gue sih ya standar saya cukup gitu lah. Sudah cukup irit, sudah cukup ya, powernya oke lah, nggak usah ya mau ngebut di mana sih gitu loh di Jakarta gitu kan. Nah, balik lagi dengan knalpot racing. Jadi ada, kenapa sih knalpot racing itu suaranya berisik? Nah, gue jelasin dulu. Nah, karena sistem knalpot racing itu menganut free flow. Free flow berarti yang tidak ada hambatan dalam dari pembuangan dari mesin ke luar gitu loh. Nah, karena mesin itu kan meledak ya, bukan meledak dalam arti kata meledak gitu loh. Jadi di dalam mesin itu kan ada dentuman gitu. Karena power mesin berdasarkan dari dentuman tersebut, pembakaran antara bensin dan udara dari campuran. Nah, jadi kan kalau ya teman-teman tahu sendiri, namanya meledak itu kan pasti berisik gitu loh. Nah, sama halnya dengan di motor, karena ledakannya kecil, jadi suaranya segitu doang. Nah, di knalpot standar itu ada kisi-kisi namanya yang membatasi apa. Jadi kalau dibilang sih kayak labirin gitu ya. Jadi suara knalpot standar itu kenapa bisa kayak gitu ya, karena suara melewati yang belok-belok itu gitu. Terus di dalam knalpot standar itu ada lubang-lubang banyak yang untuk menampung suara, makanya jadinya nggak berisik gitu. Kalau knalpot racing itu loss aja dari mesin ke knalpot dan silencer. Nah, kalau nggak pakai silencer ya suaranya pasti lebih berisik dong. Nah, ada beberapa tipe-tipe knalpot racing. Dari mulai yang silencer itu adalah ujung knalpot ya, ujung knalpot dimana di situ diisi glass wool.
Jadi sebenarnya yang bikin ngebas atau tidak itu banyak sedikit glasur yang ada di dalam silencer knalpot itu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya knalpot racing yang panjang, itu pasti putaran atasnya bertenaga karena memang di setting seperti itu gitu loh. Yang panjang itu untuk RPM atas, tapi kalau yang pendek atau yang dikolong sekalian itu untuk putaran bawah. Jadi teman-teman harus tahu speknya juga dari motor teman-teman gitu. Kalau CB 150R ini nggak usah jauh-jauh ya, motor gua aja. Yang mana sih yang dipilih gitu? Yang apakah yang panjang atau yang pendek? Kalau gue bilang dilihat dari powernya adalah di 7.000 gitu. Around 9.000. Nah, which is in middle range gitu ya. Middle range itu adalah yang paling kalau gue bilang paling fleksibel ya. Kalau gue bilang bisa pakai yang panjang, bisa pakai yang pendek. Nah, teman-teman maunya di mana gitu loh. Apa kalau misalnya balap sentul kecil, teman-teman harus pakai yang knalpot pendek, silencer pendek. Karena kenapa? Silencer pendek itu identik dengan power yang ada di putaran bawah. Kalau silencer yang panjang, teman-teman bisa kalau pakai di sentul besar atau di jalan di drag bisa juga sih yang kecil silencernya gitu, tergantung lah. Kalau dari motor gua sih bisa yang kecil ataupun yang panjang gitu. Kayak Yamaha Fiction di sekitar 8.000 rpm atau kalau nggak salah ya, itu bisa pakai yang sama versatile juga, bisa pakai yang panjang, bisa pakai yang pendek. Buat teman-teman mau di mana, tarikan yang awal apa tarikan di atasnya gitu loh ya. Ini ada apa sih? Nah, kalau misalnya let's say inilah CB 150 yang lama itu kan adanya, atau CBR yang lama itu kan ada di peak powernya ada di sekitar 10.000 ya, berarti udah mau deket limiter putaran atas dong berarti. Nah, kalau dipakein yang putaran atas lagi, dia kan sudah bertenaga nih di putaran atas. Kalau gua sih sebagai user bakal apa ya, pakai silencer yang kecil pendek. Karena kenapa? Sudah pasti di putaran bawahnya itu memble gitu loh, nggak cepet naiknya. Kalau di putaran atas udah kerasa powernya enak banget gitu sih kalau gue bilang. Jadi kalau teman-teman punya motor yang putaran atasnya kalau sudah bertenaga, ambillah yang putaran bawah. Knalpot racing dengan spek yang putaran bawah, tapi nggak masalah juga sih kalau mau misalnya pakai yang silencernya panjang, which is notabene yang untuk putaran tinggi, nggak ada masalah selama teman-teman bisa mempergunakan dengan baik.